Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1553. Ledakan. Sebuah bola api keluar dari tangan Stephen dan mengenai Lian. Lian buru-buru melompat dari tanah untuk menghindar, dan pada saat yang sama mencabut senjatanya dan menarik pelatuknya. Jika hanya menginginkan orang mati maka segalanya akan lebih sederhana. Ang Li hanya perlu menembak Stephen. Masalah utamanya adalah Ang Li menginginkan makhluk hidup. Retakan. Peluru tersebut mengenai lengan kanan Stephen, menyebabkan dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Hah. Ang Li segera menarik pelatuknya dan menghentikan percikan api di atas kepala Stephen. Semburan air membasahi Stephen seperti ayam yang lesu. Ini saja tidak cukup, kemampuan Stephen harus lebih dikontrol. Suara, dentang. Ang Li bergegas ke sudut dan membuka kotak bahan habis pakai. Dia pertama-tama melemparkan nozzle ke arah Stephen, lalu menyambungkan ujung ekornya, lalu membuka hidran. Aliran air yang deras membuat selang pemadam kebakaran melonjak seperti naga, semua meja dan kursi roboh, lalu kolom air mengalir deras ke arah Stephen. Stephen tidak sempat menggunakan apinya, dan dia langsung terkena aliran air dan jatuh ke tanah. Ang Li dan Stephen adalah dua orang yang tersisa di seluruh bar. Penyerang mental mungkin memanfaatkan kekacauan itu dan pergi bersama yang lain. Bang! Ketika Stephen mencoba bangkit dari tanah, Lian menjatuhkannya hingga pingsan dengan kursi, lalu meletakkan tangannya di atasnya. Cakram Ki Dantian berputar, dan semburan energi merah keluar dari tubuh Stephen, berubah menjadi api dan tenggelam ke dalam Cakram Ki. Ang Li tidak mau kehilangan kemampuan mengendalikan api. Setelah menyerap kemampuan Stephen, Ang Li menggendong Stephen di pundaknya dan pergi melalui pintu belakang bar. Penyerang mental itu mungkin belum benar-benar pergi, jadi Ang Li sangat berhati-hati di sepanjang jalan dan tidak kembali ke markas, malah dia menemukan tempat sepi di dekatnya dan melemparkan Stephen ke tanah. Stephen terbangun setelah menderita sakit. Begitu dia melihat Lian, dia mati-matian meraba-raba tanah dengan kedua tangannya. Apakah ini yang kamu cari? Lian memegang korek api antik di tangannya, dan ketika dia menekannya dengan ringan dengan jari-jarinya, nyala api berkobar di udara. Kembalikan padaku. Stephen mengulurkan tangan dan menggaruk udara. Lian mundur selangkah untuk menghindarinya, lalu berkata sambil tersenyum, apakah yang kamu maksud adalah korek api atau ini? Saat dia berbicara, Lian menjepitnya dengan jari-jarinya, dan nyala api terpisah dari korek api dan menari-nari di ujung jarinya. Kamu juga bisa mengendalikan api. Stephen berteriak, lalu berteriak dengan wajah pucat. Tidak, itu kemampuanku, kamu mengambil kemampuanku. Ledakan. Ang Li mengubah apinya menjadi seukuran bola bisbol, lalu memukul Stephen dan meledak, menakuti Stephen, seseorang dengan kekuatan api, hingga berguling-guling di tanah. Kamu sangat pintar. Kemampuanku mengendalikan api berasal darimu. Siapa kamu sebenarnya? Stephen bertanya dengan ngeri. Sepertinya aku tidak setenar yang kukira. Kamu bahkan tidak mengenalku. Lian menggelengkan kepalanya, mengungkapkan kekecewaannya. Aku tahu siapa kamu, maksudku siapa sebenarnya kamu dan mengapa kamu bisa merampas kemampuanku. Stephen berteriak dengan sedikit tergagap. Lian berjongkok di depan Stephen dan berkata dengan suara rendah, sekarang kamu tidak memiliki kemampuan, kamu tidak berbeda dari orang biasa. Saya ingin tahu apakah organisasi kamu akan menerima kamu jika kamu kembali sekarang. Stephen terkejut sesaat, dan kemudian menjadi semakin panik. Tanpa kemampuan, dia hanyalah orang biasa dan tidak memiliki nilai apapun bagi organisasi. Tidak hanya dia tidak akan diterima ketika dia kembali, dia juga mungkin akan dibungkam. Kembalikan kekuatanmu padaku. Stephen bergegas menuju Lian seperti orang gila, tapi dipukul oleh Lian dan jatuh ke tanah. Melawan orang biasa, tinju Ang Li sudah cukup. Sekarang kamu punya dua pilihan. Yang pertama adalah memberitahuku semua yang ingin aku ketahui, atau aku memaksamu untuk memberitahuku. Stephen berbaring di tanah, menutupi dagunya dengan tangan, menatap Lian dengan tatapan kosong. Setelah beberapa detik, Stephen sepertinya sudah sadar dan berkata, jika aku memberitahumu, apa pengaruhnya padaku? Bisakah kamu mengembalikan kekuatanmu? Aku minta maaf, tapi aku tidak bisa mengembalikannya padamu. Tepatnya, saya tidak tahu bagaimana mengembalikannya kepada Anda. Petik 2. Ang Li berkhotbah. Stephen tampak kecewa dan bertanya, kalau begitu, maukah kamu melepaskan saya? Aku hanya bisa berjanji untuk tidak membunuhmu. Jawab Lian. Stephen mengerutkan kening, dan setelah mempertimbangkannya dalam pikirannya, dia berkata, oke, apa yang ingin kamu ketahui? Selanjutnya, Lian menanyakan beberapa pertanyaan kepada Stephen. Misalnya saja organisasi tempat Stephen berada dan tujuan sebenarnya dari tiga kekuatan besar yang muncul di kota ini. Stephen pun menjelaskan semua yang dia ketahui secara detail. Batu kasar, semuanya berhubungan dengan batu kasar. Dibandingkan dengan tiga kekuatan besar, organisasi yang diwakili oleh Stephen jauh lebih kecil dan hanya beroperasi secara rahasia. Aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui, bisakah kamu melepaskanku sekarang? Stephen bertanya dengan gemetar. Sepertinya kamu salah ingat. Aku tidak bilang aku akan melepaskanmu.
Aku hanya berjanji tidak akan membunuhmu. Sekarang aku ingin membawamu ke suatu tempat. Lian berkata dan langsung meninju Stephen ke tanah. 10 menit kemudian, Lian muncul di Hotel Zhaopan dan menyerahkan Stephen kepada Yang Ke. Siapa dia? Yang Ke bertanya. Bos dari pria dengan bekas luka di sudut mulutnya. Jawab Lian. Ah. Yang Ke sedikit terkejut. Lian melanjutkan, sebenarnya, kamu tidak boleh terlalu gigih. Jika beberapa orang tidak ada lagi di sini, mereka akan pergi. Kamu sudah tahu. Yang Ke mengerutkan kening. Aku tidak tahu terlalu banyak, tapi menurutku cukup. Misalnya, temanmu adalah negara adidaya, kan? Lian menatap Yang Ke dan berkhotbah. Yang Ke, Zhao Pan, Kong Huahua, dan Li Jianfeng awalnya datang ke kota ini untuk berbisnis. Mungkin itulah tujuan awal mereka sampai mereka menemukan batu aslinya dan bersentuhan dengan dunia lain, dunia terlarang. Sayangnya, gadis yang datang bersama mereka berempat gennya diubah oleh batu aslinya dan menjadi orang dengan kekuatan super. Akibatnya, dia menjadi incaran organisasi Stephen. Karena gadis itu tidak mau menyetujui permintaan pihak lain, dia disiksa dan dibunuh sebagai pembalasan. Keempat yang ketinggal di kota ini hanya untuk membalas dendam. Selama bertahun-tahun, mereka berempat telah melacak organisasi Stephen, tetapi perolehan mereka sangat terbatas. Menurutku kamu harus menyerah. Kenapa? Yang Ke bertanya dengan agak tidak senang. Lian dengan tegas berkata, karena pihak lain terlalu kuat dan kamu terlalu lemah, jika kamu terus mengejarnya, kamu hanya akan mati. Yang Ke mengerutkan kening dan berbicara lagi setelah setengah menit, kamu juga orang yang memiliki kekuatan, bukan? Maksudku, pria dengan mulut bekas luka dan pria ini sama-sama paranormal. Jika Anda bukan paranormal, Anda tidak akan bisa menangkap mereka dengan mudah. Jadi, kamu adalah negara adidaya, bukan? Bab 1554. Saya adalah negara adidaya. Ang Li tidak mengatakan ini karena dia tidak perlu melakukannya, dan Yang Ke tidak benar-benar mencari jawaban. Aku benci manusia super. Yang Ke menunduk. Tepatnya, aku benci kekuatan. Jika bukan karena kekuatan supernaturalnya, dia tidak akan menjadi sasaran orang-orang itu. Anda tidak boleh membenci kekuatan, kekuatan hanyalah kemampuan. Ibarat pisau, di tangan juru masak itu adalah alat memasak, tetapi di tangan orang jahat itu adalah senjata pembunuh. Lian tidak berbicara dengan Yang Ke tentang kebenaran seperti ini, karena Yang Ke tidak ingin mendengar ini, dia hanya ingin mencari pendengar. Yang Ke tiba-tiba menatap Lian dan berkata dengan suara rendah, saya ingin Anda membantu saya. Bagaimana kamu ingin aku membantumu? Lian tidak berbicara sampai sekarang. Jika saya mati, saya harap Anda dapat membawa saudara-saudara saya pergi dan membiarkan mereka tidak terlibat lagi dalam hal ini. Yang Ke berkata dengan serius. Lian mengerutkan kening. Dia mengira Yang Ke ingin dia berurusan dengan organisasi Stephen, tapi apa yang dia katakan tadi mengejutkannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Lian bertanya. Kekuatan super. Yang Ke perlahan mengucapkan dua kata, lalu berkata dengan wajah serius. Saya membutuhkan kekuatan super. Alis Lian menegang lagi, dan dia bertanya, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang negara adidaya, atau apakah kamu tahu risiko yang ada dalam memperoleh kekuatan super? Yang Ke tiba-tiba tersenyum dan berkata, mengapa saya tinggal di sini selama bertahun-tahun? Terlepas dari hal lainnya, pemahaman saya tentang kekuatan supernatural pasti lebih baik daripada pemahaman Anda. Bagaimana? Ang Li bertanya. Misalnya resiko yang Anda sebutkan tadi, saya tahu bahwa tingkat keberhasilan batu mentah dalam mengubah gen seseorang tidaklah tinggi, bahkan bisa dikatakan sangat rendah. Artinya, saya mungkin mati, jadi saya meminta Anda untuk membawa saudara-saudara saya pergi setelah kematian saya, meninggalkan kota ini, dan jangan pernah membicarakan masalah balas dendam lagi. Yang Ke berkhotbah. Lian terdiam selama beberapa detik dan kemudian berkata, kamu sendiri yang harus mengatakan ini kepada mereka. Kamu tahu, mereka tidak mau mendengarkanku. Aku tahu. Yang Ke menghela nafas. Keduanya saling berhadapan dalam diam untuk beberapa saat, dan akhirnya Yang Ke yang berbicara lebih dulu. Bisakah kamu melindungiku? Apa yang ingin kamu lakukan? Lian bertanya. Dapatkan kekuatan super. Jawab Yang Ke. Jadi, kamu punya batu kasar di tanganmu. Lian sebenarnya tidak terlalu terkejut. Karena Yang Ke telah terkena kekuatan supernatural beberapa tahun yang lalu dan telah terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan supernatural selama bertahun-tahun, wajar jika memiliki satu atau dua batu kasar di tangannya. Alasan kenapa dia tidak menggunakan batu kasar itu justru karena dia tahu resiko yang ada dalam mendapatkan kekuatan super, yang membuatnya ragu. Bagaimana jika gagal? Maka dia tidak akan bisa membalaskan dendamnya. Sekarang dia bertemu Lian, dan Lian berubah pikiran. Dia harus mendapatkan kekuatan super. Hanya dengan cara ini dia bisa membalaskan dendamnya. Yang Ke mengunci dirinya di tempat pembakaran bawah tanah, dan Lian berdiri di pintu masuk untuk melindunginya. Bahkan Zhao Pan dan yang lainnya diblokir di luar. Tidak ada yang diizinkan masuk dan mengganggu Yang Ke, kecuali mereka menginjak kaki Lian oleh. Tempat pembakaran bawah tanah sangat sunyi sampai pecah karena ledakan. Zhao Pan dan yang lainnya ingin bergegas masuk, tetapi dihentikan lagi oleh Lian. Minggir, kita harus tahu apa yang terjadi di dalam. Teriak Zhao Pan.
Lian tidak berniat menyingkir, dan hanya bertanya, bagaimana jika kamu masuk dan menyebabkan sesuatu yang buruk? Kamu bajingan. Zhao Pan mengutuk, berbalik dan berjalan keluar, berteriak. Aku sudah muak, beritahu aku jika dia mati. Sayangnya yang ketidak mati. Tidak lama setelah Zhao Pan pergi, pintu tempat pembakaran bawah tanah terbuka dari dalam. Yang terlihat sangat tenang, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan batinnya. Kesuksesan. Setelah bertanya, Lian tiba-tiba menyadari bahwa ini tidak masuk akal. Jika gagal, Yang Ke tidak akan bisa berdiri di sini. Ada apa? Maksudku, apa kekuatan supermu? Ang Li bertanya. Yang Ke mengangkat tangan kanannya dan melihat arus listrik, gemuruh petir, berkedip di telapak tangannya. Kamu bisa mengendalikan listrik? Lian bertanya dengan heran. Kamu hanya setengah benar, kemampuanku yang sebenarnya adalah ini. Yang Ke berkhotbah, dan arus listrik yang menyebar di telapak tangannya mulai berkumpul di telapak tangannya, mengompresnya menjadi bola arus seukuran koin, dan kemudian Yang Ke mendorong bola arus listrik tersebut ke arah dinding di sampingnya. Terjadi, ledakan, yang keras dan lubang selebar 1 meter muncul di dinding. Sekarang kita tahu apa yang terjadi dengan ledakan tadi. Saya menyebutnya ledakan guntur, kata Yang Ke dengan gembira. Dia hanya mengira itu hanya ujian kecil, tetapi kekuatan sebenarnya dari ledakan guntur jauh lebih dari itu. Kenapa meledak lagi? Apa yang terjadi? Semua tamuku ketakutan. Zhao Pan menimbang pisau koki dan bergegas masuk. Sepertinya dia berencana bertarung dengan Lian kali ini, tapi dia membeku saat melihat Yang Ke. Kau telah memperoleh kemampuan luar biasa, itu adalah ledakan guntur. MD, sepertinya aku juga menginginkan kemampuan ini. Kong Huahua dan Li Jianfeng berkhotbah berturut-turut. Retakan. Zhao Pan menempelkan pisau koki ke dinding dan berkata kepada Li Jianfeng dan Kong Huahua dengan wajah dingin, dia baru saja membuat cukup banyak masalah, kalian berdua ingin membuat masalah juga, kan? Saya memperingatkan Anda, jika Anda punya seperti itu pikiranku, maka aku sendiri yang akan menanganimu. Setelah mengatakan itu, Zhao Pan berbalik dan pergi, sepertinya sangat menolak masalah kekuatan supernatural. Yang terjadi bukanlah penolakan, melainkan kekhawatiran. Taruhannya terlalu tinggi, dan Anda bisa kehilangan teman dekat jika tidak berhati-hati. Pergilah dan bicara dengannya. Aku ingin berbicara dengannya berdua saja. Yang Ke memberikan instruksi kepada Li Jianfeng dan Kong Huahua, lalu memandang Lian. Semenit kemudian, keduanya sampai di kamar pribadi, dengan Yang Ke memegang kotak kayu di tangannya. Ini untukmu, sebagai hadiah terima kasih dariku sebelumnya. Apa? Lian bertanya sambil mengambil kotak itu. Batu asli. Jawab Yang Ke. Lian tertegun sejenak. Dia sudah memiliki kekuatan super, jadi mengapa dia membutuhkan batu aslinya? Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu, kata Yang Ke tiba-tiba. Diakui Ang Li, informasi yang diketahuinya tentang batu asli sangat terbatas, bahkan batu asli itu berubah sendiri. Tahu apa? Batu asli dapat mengubah gen seseorang, sehingga dapat memperoleh kekuatan super atau membunuh lawan secara langsung. Begitu seseorang memperoleh kekuatan super, maka batu kasar tersebut wajib dimiliki karena dapat meningkatkan kemampuan negara adidaya tersebut. Yang Ke berkata dengan serius. Inilah sebabnya mengapa 3 kekuatan besar dan beberapa organisasi diam-diam mencari batu asli. Mereka tidak ingin menggunakan batu asli untuk mengubah lebih banyak negara adidaya, tetapi mereka ingin menggunakan batu asli untuk meningkatkan kekuatan super mereka sendiri. Lian membuka kotak itu dan menekankan tangannya pada batu aslinya. Aliran energi murni mengalir ke tubuhnya melalui telapak tangannya dan menyebar secara merata ke 3 benih di piringan udara. Bab 1555. Batu mentah juga memiliki fungsi seperti itu. Lian sedikit terkejut. Peningkatan yang dihasilkan oleh 1 batu kasar setara dengan 1 bulan latihan. Dengan kata lain, batu kasar dapat menghemat waktu latihan selama 1 bulan. Pantas saja orang-orang itu berebut batu kasar. Memiliki batu yang cukup kasar berarti memiliki kekuatan yang besar. Kamu ingin bertanya padaku apakah aku masih memiliki batu kasar? Yang Ke menatap Lian dan bertanya. Lian berbicara, sebenarnya saya ingin bertanya bagaimana cara mendapatkan batu aslinya. Yang Ke berpikir sejenak dan berkata, tidak ada pola pasti pada kemunculan batu kasar. Ada yang terkubur jauh di bawah tanah dan bisa digali saat orang menggali. Ada pula yang tersembunyi di laut dalam dan bisa diambil saat memancing. Ayo. Yang lain terlempar ke tanah seperti batu dan dapat diambil sambil berjalan. Lalu mengapa 3 kekuatan besar dan organisasi lain mengawasi kota kekacauan? Itu karena kemungkinan munculnya batu kasar di kota kekacauan jauh lebih tinggi dibandingkan di tempat lain. Mungkin juga karena perang atau alasan lain. Singkatnya, kemungkinan adanya beberapa alasan yang tidak diketahui menyebabkan masalah di sini sangat tinggi. Bukan karena mereka ingin memperjuangkan alasan di sini, melainkan karena mereka ingin memahami alasan di baliknya. Dengan kata lain, mereka ingin memanfaatkan peluang tersebut. Tempat untuk memulai. Lian tiba-tiba teringat akan perkataan Nabi, kota kekacauan adalah tempat dimulainya, dan apa yang disebut permulaan mungkin mengacu pada peluang. Dunia akan berubah, dan disinilah semuanya dimulai. Selama Anda memanfaatkan peluang ini, Anda akan memiliki kendali lebih besar dan berkata di masa depan. Apa yang kamu pikirkan? Yang Ke menatap Lian dan bertanya.
Lian menjawab, saya ingin tahu apa yang Anda pikirkan, atau apa yang Anda ingin saya lakukan. Yang Ke berkata dengan serius, saya ingin meminta bantuan Anda. Balas dendam. Yang Ke menepuk keningnya dan melanjutkan, saya sudah mengetahui benteng orang-orang itu. Karena makhluk gaib, saya tidak ingin mereka berpartisipasi. Saya harap Anda dapat membantu saya dalam hal ini. Sebagai gantinya, saya dapat membantu Anda jika Anda memerlukan sesuatu setelah ini. Omong-omong, struktur kota kekacauan telah berubah. 3 kekuatan besar di masa lalu hanyalah manusia biasa, tetapi sekarang mereka semua telah berubah menjadi negara adidaya. Dengan kata lain, Anda memerlukan teman dengan kekuatan super untuk membantu Anda menghadapinya, dan kebetulan saya adalah orang terbaik Anda. Lian menatap Yang Ke tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang kamu pikirkan? Yang Ke bertanya lagi. Jadi kita berteman? Lian bertanya. Baiklah. Jawab Yang Ke. Papa. Serangkaian suara tembakan tiba-tiba datang dari luar. Lian dan Yang Ke segera berdiri dan mendekati jendela, berdiri di dinding dan melihat keluar melalui celah tirai. Sebuah mobil diparkir di depan hotel di lantai bawah. Beberapa pria bersenjata menembaki hotel dengan senjata, sementara Zhao Pan dan yang lainnya melawan. Yang Ke membuka jendela dan ingin membantu, tapi ditahan oleh Lian. Kenapa mereka tidak buru-buru masuk, atau kenapa mereka memilih syuting di luar? Tanya Ang Li. Yang Ke juga seorang veteran, dan dia mengerti begitu mendengar kata-kata Lian. Itu umpan. Lian mengangguk. Targetnya adalah Stephen. Yang Ke melanjutkan. Lian mengangguk lagi. Pria bersenjata itu hanya ingin menarik perhatian orang, dan sasaran musuh sebenarnya adalah Stephen. Lian tidak melupakan penyerang mental itu, dia pasti mengikutinya ke sini. Apa rencanamu? Yang Ke bertanya. Lian tersenyum dan berkata, karena mereka menginginkannya, kembalikan saja kepada mereka. Mata Yang Ke berbinar, saya mengerti. Sederhananya, musuh menginginkan Stephen, dan Stephen adalah umpan yang dapat membantu semua orang menemukan musuh yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Punya pistol? Ang Li bertanya. Yang Ke memindahkan lemari tempat pistol ditempatkan, mengangkat lantai dan mengeluarkan senapan sniper dari bawah dan menyerahkannya kepada Lian, saya pikir Anda cocok untuk ini. Serahkan tempat ini padaku, kata Lian sambil mengambil pistolnya. Setelah Yang Ke pergi, Lian mematikan lampu di kamar, lalu membuka sedikit jendela, mengulurkan moncong senjatanya, dan diam-diam mengamati apa yang terjadi di luar. Tembakan berhenti dengan cepat. Musuh hanya muncul secara tiba-tiba, tetapi efektivitas tempur mereka jauh lebih rendah daripada Zhao Pan. Setelah tembakan tiba-tiba berhenti, malam kembali sunyi, dan tidak ada pejalan kaki yang terlihat di jalan. Di mana? Lian tidak dapat menemukan posisi persembunyian musuh untuk beberapa saat sampai Stephen keluar dari pintu masuk utama restoran. Stephen adalah benih yang disebarkan Ang Li. Setelah disiksa dengan kejam, Stephen terhuyung dan hampir jatuh ke tanah beberapa kali hingga ia sampai di depan pintu mobil. Saat ini Stephen tiba-tiba melakukan tindakan yang tidak biasa. Dia mengambil senapan otomatis dari tanah, lalu berbalik dan menembak dan mencoba bergegas ke restoran lagi. Menghadapi perilaku Stephen yang ingin bunuh diri, Lian mengerutkan kening, dan dia yakin bahwa ini bukanlah perilaku independen Stephen, tetapi karena pikirannya terkendali. Tujuan musuh adalah Stephen, tetapi mereka tidak ingin menyelamatkan Stephen, tetapi menginginkan nyawanya. Bang! Suara tembakan terdengar di restoran, dan Stephen jatuh ke tanah setelah tertembak di paha. Setelah jatuh ke tanah, Stephen melakukan gerakan yang lebih gila lagi. Dia tiba-tiba memasukkan moncong pistol ke mulutnya dan menarik pelatuknya. Di mana? Penyerang psikis tidak akan pernah terlalu jauh, dan Ang Li mencari di sudut gelap lagi. Sebuah bayangan gelap bergerak di atap seberang, dan ada sesuatu yang merayap di atasnya. Baku tembak tetap fokus di jalanan datar, dan lebih sedikit perhatian diberikan ke atap rumah, tempat para pria licik bersembunyi. Ang Li dengan cepat mengunci sasaran dan menarik pelatuknya. Gululu. Tubuhnya berguling di sepanjang atap sebelum jatuh ke tanah. Lampu jalan menyinari wajah almarhum, dan Lian menyadari bahwa orang yang dia tembak adalah seorang wanita sangat muda yang dia temui di bar. Malam hening, dan tidak ada lagi penyerangan. Polisi baru muncul setelah fajar. Polisi di kota kekacauan ibarat hiasan. Pekerjaan yang paling banyak mereka lakukan adalah mengumpulkan mayat. Lian makan semangkuk mie buatan tangan, lalu bertanya pada Yang Ke, yang duduk di seberangnya, kapan Anda berencana untuk mengambil tindakan? Sekarang. Jawab Yang Ke. Kamu benar-benar tidak berencana memberitahu mereka bertiga. Lian bertanya lagi. Yang Ke menjawab, ini adalah pengaturan terbaik saat ini. Lian berpikir sejenak dan berkata, oke, aku pergi dulu, dan kita akan bertemu setengah jam lagi. Yang Ke mengangguk, dan keduanya bertindak secara terpisah agar tidak menarik perhatian Zhao Pan dan yang lainnya. Lian meletakkan mangkuknya dan keluar dari restoran tanpa menyapa Zhao Pan atau 3 orang lainnya, dan mereka bertiga juga tidak mengajukan pertanyaan apapun kepadanya. Setengah jam kemudian, Yang Ke membuat alasan untuk meninggalkan hotel dan bertemu Lian dengan mobil van yang tidak mencolok di seberangnya. Lokasi. Lian bertanya. Bab 1556. Hal yang paling diabaikan di kota yang kacau adalah polisi. Polisi identik dengan ketidakmampuan di kota ini.
Tampaknya semua orang bisa meludahi polisi, termasuk para tunawisma di jalanan. Seperti yang dikatakan Ang Li, salah satu tugas terpenting polisi di kota ini adalah mengumpulkan mayat. Tempat yang membawa Lian adalah kantor polisi. Apakah kamu yakin benteng geng Stephen ada di sini? Lian bertanya sedikit terkejut. Yang berkata dengan pasti, masuklah ke dalam dan temukan seorang polisi bernama Will dan kamu bisa mengetahui semuanya. Will berusia 38 tahun, tapi dia hanyalah seorang polisi kecil di kantor polisi yang bekerja pada shift malam. Dia juga tipe orang yang paling diabaikan di kepolisian. Lian dan Yang masuk ke kantor polisi dan menemukan bahwa tidak terlalu banyak orang di sini, tetapi suasananya sangat ramai. Beberapa orang mabuk membuat masalah di sini dan memukuli dua polisi yang dipukuli menjadi Will. Dong-dong. Lian dan Yang melangkah maju dan melumpuhkan pemabuk pembuat onar itu dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Anda benar-benar orang paling saleh yang pernah saya lihat di kota ini. Saya rasa saya harus mengajukan permohonan kepada otoritas yang lebih tinggi untuk memberi Anda penghargaan warga negara yang baik. Will berjuang untuk bangkit dari tanah dan terus membersihkan tubuh polisi itu sambil berkhotbah. Separuh wajahnya bengkak dan terdapat lingkaran hitam di bawah matanya. Ditambah dengan senyuman yang dipaksakan, polisi ini terlihat sangat lucu. Adapun polisi lainnya, dia dengan kasar menendang pemabuk itu ke tanah untuk melampiaskan kebenciannya. Kamu kenal aku, kan? Yang bertanya. Aku tidak mengenalmu. Will menjawab, lalu tersenyum lagi dan berkata, saya ingin mengatakan bahwa tidak mungkin saya tidak mengenal Anda. Kalian berdua adalah tokoh berpengaruh di kota ini. Bahkan 3 kekuatan besar tidak berani memprovokasi Anda. Sejujurnya, kalian berdua adalah idola saya. Jika saya memiliki kemampuan Anda, maka saya pikir keamanan kota ini pasti akan meningkat. Sekarang kamu mengenal kami, lebih mudah untuk mengatakan lebih banyak. Bawa aku ke markasmu. Kubu. Will terkejut sesaat, lalu tertawa datar dan berkata, Pak, maaf saya tidak mengerti maksud Anda. Saya hanya seorang polisi kecil, dan kantor polisi adalah tempat saya bekerja. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, izinkan saya. Perhatian yang tertuju pada Will, dan dia tidak memperhatikan polisi lain yang melampiaskan kebenciannya. Semuanya terjadi tanpa peringatan. Polisi yang menendang pemabuk itu tiba-tiba mengeluarkan senjatanya, mengarahkannya ke Yang dan menarik pelatupnya. Retakan. Hampir segera setelah polisi tersebut mengangkat senjatanya, sebuah kursi terlempar dan mengenai kepala polisi tersebut, menyebabkan pelurunya meleset. Sama-sama. Lian berkata pada Yang. Polisi yang diserang oleh senapan kerja terhuyung tetapi tidak jatuh. Dia mengangkat senjatanya lagi dan ingin menembak ke arah Yang. Yang tidak menyadarinya terakhir kali, tetapi setelah dia menyadarinya kali ini, tidak mungkin membiarkan dia mendapatkan keinginannya. Listrik menyala di telapak tangan Yang, lalu dikompres menjadi seukuran koin dan mengenai dada petugas polisi itu. Dengan suara, bom, darah berceceran di mana-mana. Adegan di depanku seperti film berdarah X-rated, dan mereka yang penakut akan ketakutan setengah mati. Ketika polisi Will melihat ini, dia segera berbalik dan lari. Ayo pergi, dia akan membawa kita ke sana. Lian berkata dan mengejar ke depan. Will tampak ketakutan dan merajalela, akhirnya bergegas ke ruang utilitas kantor polisi. Yang aneh adalah ketika Ang Li dan Yang memasuki ruang utilitas, mereka menemukan bahwa Will tidak ada di dalamnya. Saya yakin pasti ada mekanisme di sini. Yang berkata dengan sangat yakin. Pertanyaan kuncinya adalah di mana agensi tersebut berada, kata Lian. Serahkan ini padaku. Silakan keluar dulu dan tutup pintunya. Yang berkhotbah. Setelah Lian keluar, dia menutup pintu dan mendengar ledakan dari dalam. Sesaat kemudian, suara yang terdengar dari dalam. Datang. Lian mendorong pintu hingga terbuka. Seluruh ruang utilitas masih utuh kecuali pintunya. Rasanya seperti tornado telah mengubah tempat itu menjadi reruntuhan. Yang berdiri di atas reruntuhan, tersenyum dan berkata, saya rasa saya menemukannya. Lian berjalan mendekat dan melihat dan menemukan lubang di tanah dengan tangga buatan di bawahnya. Menuruni tangga adalah jalan gelap yang tak ada habisnya. Setelah melewati bagian ini, Anda dapat memasuki benteng sebenarnya dari kelompok Stephen. Ini adalah gagasan umum antara Yang dan Lian. Mereka mengeluarkan ponsel mereka untuk menggunakan senter sebagai penerangan, dan berjalan ke lorong satu demi satu. Jalan itu lebih panjang dari yang diperkirakan dan sangat gelap. Tidak lama setelah berjalan, pintu masuknya benar-benar tenggelam dalam kegelapan. Saya merasa ada sesuatu yang salah. Lian tiba-tiba berhenti dan berkhotbah. Begitu dia selesai berbicara, Lian menyadari hembusan angin aneh di belakangnya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia telah menerima pukulan keras dan terbang langsung ke dinding sebelum jatuh ke tanah. Lian. Yang bergegas mendekat. Saya baik-baik saja. Lian berkata dan menyinari lampunya, dan menemukan bahwa tidak ada orang di mana dia terlempar, jadi dia bertanya pada Yang. Apakah kamu baru saja melihat seseorang? Yang menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, aneh sekali. Saya tidak melihat apa-apa, tetapi Anda tersingkir. Lian berdiri dengan dukungan Yang, dan sambil menyinari sekelilingnya, dia berkata, saya pikir polisi bernama Will juga orang dengan kekuatan supernatural, dan kemampuannya pasti berhubungan dengan kegelapan.
Misalnya membiarkan tubuh dan kegelapan menjadi satu, sehingga ia lenyap seluruhnya ke dalam kegelapan. Selain itu, kegelapan juga harus menguatkannya. Jadi kita jatuh ke dalam perangkapnya. Yang Ke bertanya dengan cemberut. Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu, menurutku dia lebih seperti penjaga di sini. Untuk menggambarkannya dalam istilah permainan, kita harus mengalahkannya untuk memasuki benteng sebenarnya. Dengan kata lain, jika kita tidak bisa mengalahkannya, kita tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Cekikikan. Semburan tawa aneh datang dari kegelapan. Semburan tawa ini sangat aneh, seolah datang dari segala arah. Ini juga merupakan kemampuan Will, sehingga mustahil untuk mengetahui di mana dia bersembunyi. Sederhananya, kegelapan adalah dia dan dia adalah kegelapan. Kalian berdua sangat pintar, kamu mengetahui kemampuanku dengan sangat cepat. Tapi tidak ada gunanya. Di dunia yang gelap ini, akulah Tuhan, aku memegang semua kuasa hidup dan mati, dan kamu akan mati di sini. Hati-hati. Lian tiba-tiba menyadari angin aneh datang, yang merupakan awal dari serangan Will. Hah. Ponsel Lian dan Yang Ke terjatuh ke tanah dan hancur. Saat lampu padam, lingkungan sekitar menjadi gelap. Haha. Sekarang akulah penguasa di sini, akulah Tuhan. Teriakan kemenangan Will terdengar dalam kegelapan. Bersambung.